It's not a game, it's a rich thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Terima kasih kepada sahabat semua yang masih berkenan untuk singgah di channelnya aku. Kali ini sobat, aku bakalan ngebahas ke kalian bagaimana sih sebenarnya sistem penilaian terbaru ataupun passing grade dan sampai kepada pembobotan UTBK SBMPTN tahun 2020. Namun sebelumnya jangan lupa dulu ya, like, komen, dan subscribe. Dan ingat, subscribe itu gratis. Oke, kali ini aku bakalan ngasih tahu bagaimana sih sebenarnya sistem penilaian passing grade dan pembobotan nilai UTBK SBMPTN tahun 2020. Jadi ini ada sedikit nanti kelanjutan dari video aku sebelumnya, yang dimana 3 hari yang lalu aku bahas di video pertama aku itu bagaimana sistem pemilihan program studi pertama dan kedua di perguruan tinggi negeri. Jadi aku bahas kemarin itu ada juga mengenai passing grade ya. Jadi 3 hari yang lalu aku mengatakan bahwa passing grade itu tidak ada pada tahun 2020. Iya, kenapa ya? Nanti akan saya bahas kenapa saya kemarin mengatakan. Namun kan kemarin itu aku nggak bahas di situ karena memang itu aku bahas hanya mengenai program pemilihan program pertama dan jadi pada sistem nilai passing grade dan pembobotan SBMPTN dan UTBK tahun 2020 itu memang sesuatu yang sangat penting untuk kita ketahui gitu ya kan, apalagi bagi kamu yang memang lagi berjuang saat ini. Jadi jangan sampai ketika kamu ujian kamu tidak memiliki pengetahuan akan hal ini gitu. Oke, yang pertama aku akan bahas di sini mengenai tidak ada yang namanya pengurangan skor ya, atau tidak ada yang namanya sistem minus di sini. Jadi kalau ya 3 tahun yang lalu, kalau sistem penilaian SBMPTN itu kan memang kalau misalnya menjawab soal benar itu dikasih skor 4 gitu ya. Dan kalau misalkan kita salah satu, kita minus 1. Dan kalau kita itu tidak menjawab ya 0. Tapi beda di sistem hari ini gitu ya. Kalau di sistem SBMPTN tahun 2020, kalau misalnya kita jawab benar kita tetap dapat poin 4, kalau salah kita dapat poin 0, dan kalau nggak menjawab pun kita dapat poin 0. Jadi kita tidak ada sistem pengurangan nilai, sehingga di dalam sistem SBMPTN tahun 2020 kita memang diwajibkan untuk mengisi semua soal-soal yang ada. Jadi kita kalau nggak menjawab soalnya bakalan rugi. Karena kalau misalnya kita pun tidak paham, contohnya kita tidak tahu, tapi kalau misalnya kita jawab, ya siapa tahu ada rezeki, bener ya kan. Ya seperti itulah. Jadi kalau di dalam SBM tahun 2020 ini memang tidak pengurangan nilai, dan ini sudah berlaku 3 tahun sebelumnya ya. Kalau nggak salah dari tahun 2018. Ya, dari tahun 2018 kita sudah menggunakan sistem penilaian yang memang tidak ada pengurangan nilai. Kemudian yang kedua, tesnya itu hanya TPS dan memiliki 4 subtes. Jadi ini berbeda dengan UTBK sebelumnya ya. Kalau sebelumnya kan masih ada gitu ya tes TPA seperti itu. Jadi kalau tahun ini itu hanya ada soal TPS. Namun soal TPS ini ada 4 bagian yang memang harus kita selesaikan nanti di saat ujian. Yang pertama ada kemampuan penalaran umum, yang kedua ada kemampuan kuantitatif, ketiga ada pengetahuan dan pemahaman umum, dan yang keempat ada kemampuan memahami bacaan dan menulis. Dan perlu kita ketahui
terdapat sebagian beberapa soal berbahasa Inggris ya. Jadi memang secara keseluruhan tes TPS itu memang mencari calon mahasiswa untuk bisa kelak menempuh pendidikan di perguruan negeri tersebut. Jadi memang ketat banget gitu ya, sampai-sampai memang harus yang terbaik. Yang ketiga, waktu pengerjaan dan soal itu berbeda dengan tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya itu waktu pengerjaan soal itu 120 menit dengan 80 soal. Namun kalau tahun ini pengerjaan soal itu adalah waktunya itu 105 menit dengan jumlah soal lebih sedikit dari sebelumnya. Dan yang keempat itu ada sistem pembobotan gitu ya. Jadi kenapa ada sistem pembobotan? Karena memang jenis soal itu ada 3 ya, sulit, sedang, mudah gitu. Jadi ketiga-tiga ini memang memiliki perbedaan nilai nantinya, ataupun ibaratkan skornya itu bakalan berbeda gitu. Jadi tidak ada sama, makanya nanti kenapa gitu ya, bakalan beda nilainya 5 benar dengan 5 benar. Karena kan terkadang 5 benar kita nggak tahu nomor berapa yang benar, dan nilai skornya itu berapa gitu. Makanya gitu kan, sistem penilaiannya pun itu bakalan dikaji oleh para ilmuwan. Makanya kenapa pihak yang berwajib saja tidak bisa gitu ya memastikan bagaimana sistem penilaian untuk soal UTBK SBMPTN tahun 2020 saat ini, sehingga memang itu hanya dilakukan oleh orang yang sudah memiliki keilmuan dalam penyelesaian penskoran penilaian para peserta SBMPTN tahun 2020. Jadi kalau misalnya kita ketahui gitu kan bahwasanya sistem pembobotannya itu hanyalah dilakukan oleh para ilmuwan, maka kita tidak tahu gitu ya bagaimana cara penilaiannya. Sehingga di sini tugas kita sebenarnya jangan terlalu sibuk bagaimana sih sistem penilaian, tapi memang di sini kita memang harus melakukan yang terbaik aja. Jadi kalau kita sudah melakukan yang terbaik, semoga nanti hasilnya adalah yang terbaik. Kalau sistem penilaiannya itu adalah urusannya mereka. Dan yang kelima, ini mengenai passing grade dan persaingan ya, persaingan antar peserta SBMPTN tahun 2020. Jadi kita di sini harus bahas dulu mengenai passing grade, skor rata-rata gitu. Jadi kalau dari passing grade sendiri, nilai UTBK terendah yang akan dijadikan passing grade gitu. Nanti contoh nih, passing grade yang diterima di PTN itu contoh 600. Jadi nanti passing grade tahun 2020 itu 600. Ya, jadi di sini akan aku bahas gitu ya. Makanya kenapa di video pertamaku mengatakan bahwa passing grade tahun 2020 itu tidak ada, karena memang tidak akan ada passing grade kalau belum selesai SBMPTN. Jadi kita bisa mengetahui berapa passing grade SBMPTN tahun 2020 ketika memang sudah selesai pengumuman. Jadi kalau misalnya ada gitu kan yang menyebarluaskan passing grade SBMPTN, itu hanyalah perkiraan ataupun ibaratkan yang sahnya itu adalah passing grade tahun 2019 ya. Karena memang tahun 2019 itu memang bisa jadi gambaran buat kita. Kalau misalkan tahun 2019 passing grade terendah itu 600, ya mungkin bisa aja tahun ini juga seperti itu. Namun tidak terlalu fokus kita ke sana ya. Kita fokus aja tujuan kita untuk bisa bersaing dengan orang-orang di luar sana. Dan kita ketahui juga ternyata mendaftar itu tanpa skor UTBK. Jadi UTBK dengan SBMPTN itu berbarengan. Beda dengan tahun sebelumnya kan. Kalau misalnya tahun sebelumnya kan ada nilai UTBK dulu gitu ya. Makanya bisa daftar SBMPTN gitu. Jadi ini enggak. Jadi kalau kali ini SBMPTN dengan UTBK itu berbarengan daftarnya, sehingga nanti ketika kita sudah melihat pengumuman, disitulah nanti bakalan dikasih tahu berapa skor UTBK kita, apakah kita nanti juga lulus apa tidak. Jadi nanti akan berbarengan, tapi nanti nilai UTBK bakalan dikasih kok, semua bakalan dikasih berapa skor kita gitu. Jadi nanti dengan kita melihat skor rata-rata itulah kita bakalan tahu kita
lulus apa enggak dan berapa kekurangan kita makanya kita nggak bisa lulus, dan kita juga bakalan tahu berapa ternyata passing grade tahun 2020. Namun ada juga nih sedikit informasi, ternyata nilai UTBK kita yang gagal pada SBMPTN itu bisa kita gunakan untuk tes jalur mandiri. Jadi kalau misalnya nggak lulus SBMPTN, bagi yang ingin coba negeri lagi dengan jalur mandiri itu boleh digunakan. Jadi kita bisa lihat nanti gitu kan bahwasanya dengan jumlah peserta yang begitu banyak, kita bakalan lihat nanti berapa memang yang bakalan masuk, berapa yang tidak, dan disitulah nanti kita akan mengetahui perbandingan antara yang lulus dengan yang enggak. Maka kita akan menentukan nanti di situ letak persaingan mereka di mana, sehingga kesimpulannya adalah kita harus ingat bahwasanya ketika nanti menjawab soal, jangan ada yang tidak dijawab karena tidak ada sistem pengurangan nilai ya. Lakukan aja apa yang kalian mampu, dan kalau nggak mampu ya udah isi aja gitu. Jadi jangan dibiarkan kosong. Perkara subtes yang ada, selamat belajar lah gitu ya, bagaimana kalian berusaha untuk bisa menjawab soal-soal tersebut. Demikian gitu ya yang bisa aku sampaikan. Semoga memang bermanfaat bagi adik-adik semua ataupun bagi siapa aja. Selama bermanfaat boleh dibagikan ke kawan-kawannya, dan juga harus kita perhatikan gitu ya bahwasanya memang bagi para peserta ujian harus lebih semangat lagi, lebih banyak belajar di rumah, bahas-bahas tryout sesuai dengan kesulitan yang belum kita ketahui gitu. Jadi kalau misalnya banyak masih soal yang belum tahu, masih ada waktu ya. Demikian dari saya, semoga bermanfaat bagi adik-adik semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya. Salam matematika.